Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwartanto dari Prodi PGSD 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, Bumi dan Alam Semesta. Tata Surya. 1. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan bola gas yang memiliki suhu 6.000 derajat Celcius. Matahari merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri atau yang lebih dikenal dengan bintang. 2. Planet-planet. Ada 8 planet yang ada di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Perhatikanlah gambar berikut. Kedelapannya bergerak mengelilingi matahari. Garis edar atau garis lintas planet yang mengelilingi matahari disebut orbit. Peredaran planet-planet yang mengelilingi matahari disebut revolusi. Planet-planet yang mengelilingi matahari disebut gaya gravitasi matahari. 3. Sifat dan keadaan planet di tata surya. Merkurius, planet yang terdekat dengan matahari dan bagian yang menghadap matahari memiliki panas 430 derajat Celcius. Venus, planet yang diselimuti awan putih dan dikenal sebagai planet terpanas di tata surya. Bumi, planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Jupiter, planet terbesar di tata surya. Saturnus, planet yang memiliki cincin dan merupakan planet yang terendah. Uranus, planet yang bergerak berwarna kehijau-hijauan dan memiliki cincin seperti Saturnus tetapi tidak begitu jelas. Neptunus, planet terdingin karena merupakan planet yang paling jauh dari matahari yang memiliki suhu minus 220 derajat Celcius. 4. Meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi, sedangkan meteor adalah meteoroid yang berpijar saat memasuki atmosfer sehingga tampak seperti lintasan cahaya. Meteor adalah meteoroid yang sampai ke permukaan bumi. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong. Komet menyerupai bintang, dan komet terdiri dari debu dan gas yang membeku jika jauh dari matahari. Perhatikanlah gambar meteoroid dan komet berikut. 6. Asteroid atau planetoid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Rata-rata garis tengah asteroid adalah 2 km. Satelit. Satelit merupakan pengiring planet karena satelit selalu menemani atau mengelilingi planet mengelilingi matahari. Ada 2 satelit, yaitu satelit buatan dan satelit alam. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan menggunakan roket. Contohnya satelit Palapa yang dimiliki Indonesia. Dan satelit alam adalah satelit yang ada secara alami di tata surya, bukan ciptaan manusia, yaitu bulan. Gerak bumi dan bulan. 1. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Adapun pengaruh rotasi bumi pada bumi yang menghadap terang, bagian bumi tersebut mengalami waktu siang, dan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap, bagian bumi tersebut mengalami waktu malam. Berikut adalah contoh gambar pengaruh rotasi bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Pengaruh revolusi bumi mengakibatkan perubahan musim di bumi. Akan tetapi perubahan musim ini terjadi di bagian bumi utara dan selatan, sedangkan bagian bumi yang terletak di sekitar khatulistiwa, misalnya Indonesia, tidak terlalu jelas terasa dampaknya karena terpancar sinar matahari sepanjang waktu. 3. Rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Dampak yang ditimbulkan rotasi dan revolusi bulan adalah terjadi pasang surut, naiknya air laut, perubahan jumlah hari setiap bulan di kalender Hijriah, terjadinya gerhana bulan dan matahari. Berikut adalah contoh gambar rotasi dan revolusi bulan. Gerhana bulan dan matahari. 1. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak segaris.
Keadaan ini menunjukkan bahwa gerhana bulan hanya terjadi pada saat bulan purnama. Perubahan bulan yang sedikit, permukaan bulan yang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Ini merupakan contoh gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi bergerak dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di tengah-tengah di antara matahari dan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Posisi bulan yang berada di tengah menyebabkan terhalangnya sinar matahari pada sebagian permukaan bumi untuk beberapa saat. Daerah yang tidak terkena sinar matahari ini akan menjadi gelap dan dikatakan mengalami gerhana matahari. Sistem penanggalan. 1. Tahun Masehi atau Tahun Syamsiah. Tahun Masehi dihitung berdasarkan revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali rotasi adalah 365,25 hari. Dalam tahun Masehi, satu tahun dibagi menjadi 12 bulan. Sesigenes, ahli matematika Yunani yang mengembangkan sistem penanggalan ini, yang akhirnya ditetapkan menjadi 365 hari, sementara sisa 4 hari dalam setiap tahun dikumpulkan menjadi 1 hari dalam 4 tahun. Tambahan 1 hari ini akan dimasukkan ke dalam bulan Februari yang biasanya hanya 28 hari menjadi 29 hari sekali dalam 4 tahun. Tahun inilah yang disebut dengan tahun Kabisat yang memiliki 366 hari. Berikut adalah pembagian kalender pada tahun Masehi. 2. Tahun Qamari atau tahun Hijriyah. Sistem penanggalan pada tahun Hijriyah dibuat berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi, atau disebut revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi dalam sebulan adalah 29,5 hari. Satu kali bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Jadi, dalam satu kali revolusi, bumi memerlukan waktu 354 hari yang merupakan hasil perkalian 29,5 hari dikali 12. Kalender revolusi bulan yang 29,5 hari menyisakan masalah hari yang hanya setengah diatasi dengan memiliki satuan bulan dengan 29 hari dan seterusnya. Pembagian jumlah tahun Hijriyah ditunjukkan oleh tabel berikut. Pembagian hari pada kalender Hijriyah. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.